Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman wal Islam dan nikmat kesempatan untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Kahfi. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban." Haula'i, kaum kami ini, haula'i qaumuna, kaum kami ini, ittakhadhu, telah menjadikan, min dunihi, selain dia atau selain Allah, alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanim bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Faman azlamu, siapakah yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadziba, daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ini yang akan kita kaji, kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-16 dan seterusnya. Haula'i qaumuna, yakni penduduk negeri tersebut, tempat tinggal para pemuda yang beriman. Ya. Penduduk atau masyarakat yang ada di kota atau di negeri tempat tinggalnya para pemuda Ashabul Kahfi tersebut. Ittakhadhu min dunihi, mayoritas penduduk negeri atau tempat mereka tinggal pada saat itu menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mereka membuat tandingan-tandingan untuk Allah, alihah, ya, sesembahan-sesembahan, ya, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sesembahan-sesembahan mereka adalah al-asnam, berhala-berhala. Mereka menyembah kepada berhala, ya. Mereka yang buat, kemudian mereka pula yang sembah, ya. Itulah keadaan kaum yang ada pada saat itu. Mereka menyembah kepada berhala. Kemudian Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asgar rahimahullah, hafizahullah ta'ala, mengatakan,
haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kaum kami ini telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan untuk mereka sembah. Mengapa mereka tidak mengungkapkan alasan yang terang? Ya, artinya mereka menyembah berhala, tapi alasan mereka untuk menyembah juga tidak jelas. Mereka tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang maksud dan tujuan mereka untuk menyembah berhala tersebut. Bisa jadi hanya karena sekedar tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ya. Karena ketika ditanya, kenapa kalian menyembah itu? Mereka mengatakan, begitulah dulu nenek moyang kami. Ya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu atas dasar taklid, ya. Hanya ikut-ikutan. Nah, ini penyakit seperti ini berbahaya. Ya. Ikut-ikutan. Kenapa kamu lakukan ini? Karena si fulan melakukan. Sebagai tulabul ilm, penuntut ilmu, sebelum melakukan sesuatu dia harus ilmui terlebih dahulu. Dia harus belajar terlebih dahulu agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Ya. Apalagi di masa kita saat ini, wasilah untuk belajar sudah sangat banyak. Orang kalau tidak mau belajar, ya, mereka akan tersesat. Tapi bagi orang yang belajar, insya Allah akan ditunjukkan jalan yang terang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Ya. Dan mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu. Ini orang-orang musyrik pada saat itu, yang tinggal bersama dengan para pemuda di negeri tersebut. Mereka mengatakan Allah memiliki sekutu dalam penyembahan kepadanya. Kalau orang-orang musyrik Mekah dulu ditanya, kenapa kalian menyembah kepada patung-patung itu? Mereka mengatakan, kami tidak menyembahnya, tapi kami menjadikan sebagai wasilah liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka. Mereka yakin itu adalah Allah. Cuman letak kemusyrikannya menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah. Mereka yakin bahwa asnam, patung-patung itu akan semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, ini kesalahan dalam beragama. Tetap dikategorikan sebagai pelaku kesyirikan. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentu perbuatan mereka ini melampaui batas. Ya. Faman azlam, siapakah yang lebih zalim? Jadi memang kezaliman yang paling besar di muka bumi ini adalah menyekutukan Allah. Ya, itulah kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar di muka bumi ini adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nasihat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, jangan sekali-kali menduakan Allah, karena sesungguhnya kemusyrikan itu, kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar, kezaliman yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunannya bagi siapa yang meninggal dalam keadaan musyrik, karena dia melakukan kezaliman, pelanggaran yang paling besar di muka bumi. Ya, jadi kenapa dia paling besar? Karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama dia tidak patuhi, yaitu beribadah, menyembah hanya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka yakin bahwa Allah yang menciptakan mereka, tapi kenapa justru penyembahannya kepada selain Allah? Ya. Penyembahannya justru kepada selain Allah. Makanya Allah murka kepada mereka. Pada hari kiamat mereka tidak dapat ampunan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Bahwasanya siapa yang menyekutukan Allah, diharamkan baginya syurga. Wa ma lizzalimin min ansar, tidak ada penolong sama sekali bagi pelaku-pelaku kezaliman, yaitu orang-orang yang musyrik. Nah, ini ayat yang ke-15. Awalnya para pemuda itu ya, berdakwah. Ya, jadi mereka tidak lari begitu saja dari negeri mereka. Mereka menasihati kaum tentang kemusyrikan yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu menyembah kepada berhala. Kemudian ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izi tazaltumuhum wa ma ya'budun illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa iz, dan apabila i'tazaltumuhum, kamu meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna, dan apa yang mereka sembah, illallah, selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Jadi memang para pemuda itu sudah ada ilham ya, untuk menyelamatkan akidah mereka, keyakinan mereka yang benar kepada Allah, untuk meninggalkan negeri mereka menuju gua yang insya Allah di situ akan dijaga oleh Allah. Fa'u ilal kahfi, carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih, yang mana ketika kalian berada di gua itu, niscaya Tuhanmu, itu Allah, akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ya, jadi mereka ke gua itu memang ada petunjuk, ada petunjuk, dan di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada mereka. Wa izi tazaltumuhum, dan apabila kamu meninggalkan mereka, yakni jika kalian meninggalkan dan menjauhi orang-orang yang menyembah berhala. I'tazal artinya menjauh, kalau dari sisi bahasa Arab. Nah, di sini meninggalkan, menjauhi orang-orang penyembah berhala. Ini disampaikan kepada para pemuda. Wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Yakni kalian menjauhi penyembahan berhala-berhala mereka, menjauhi orang-orangnya, dan juga menjauhi penyembahan berhala-berhala mereka. Fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Pergilah ke dalam gua dan jadikan gua itu sebagai tempat berlindung untuk kalian. Karena ketika kalian meninggalkan mereka, meninggalkan akidah mereka, meninggalkan lingkungan mereka, maka insya Allah keimanan kalian, kemudian nyawa kalian akan aman dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itu Allah akan memberikan rahmat kepada mereka.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pada ayat yang ke-16 ini, beliau mengatakan, maksudnya ketika mereka diperintahkan untuk berangkat ke gua untuk menyelamatkan diri, dan di situ ada rahmat, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum mengatakan, maksudnya sebagian mereka mengatakan kepada yang lain. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, jika kalian berhasil mengasingkan diri dari kaum kalian dengan jasad-jasad dan agama kalian, maka tidaklah tersisa suatu tindakan kecuali menyelamatkan diri dari keburukan mereka dan menempuh langkah-langkah yang mewujudkannya. Ya. Jadi dengan mengasingkan diri, ya, meninggalkan kampungnya, ya, kampung halamannya, itu pergi ke gua, maka itu adalah bagian dari menyelamatkan diri dari keburukan, menyelamatkan diri dari keburukan. Karena kalau mereka tetap bertahan di situ, itu akan membahayakan keimanan dan jiwa mereka. Ya. Jadi para remaja itu, ya, Ashabul Kahfi, ya, mempunyai jalan, ya, atau kekuatan untuk memerangi kaumnya yang tidak mungkin pula tinggal bersama di tengah kaumnya dalam keadaan yang berbeda. Ya. Jadi awalnya mereka ingin menasihati mereka, ingin melawan kaumnya, tapi mereka yang jumlahnya sedikit dan mayoritas penduduk pada saat itu menyembah berhala, melakukan kemusyrikan, maka cara untuk menyelamatkan diri adalah mereka mengasingkan diri ke dalam gua. Makanya Allah mengatakan fa'au ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Maksudnya mengungsilah dan bersembunyilah, bersembunyilah di dalamnya. Niscaya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan melimpahkan sebagian rahmatnya, ya, kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan, ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan di sebelumnya memang para pemuda ini berdoa, ya, di ayat yang ke-10, ya, mereka berdoa, ya, mereka berdoa kepada Allah agar diberikan rahmat, agar diberikan rahmat. Dan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka diselamatkan, ya, diperintahkan untuk menuju ke gua, lalu mereka bersembunyi di dalamnya atau mengasingkan diri untuk keselamatan agama dan jiwa mereka. Jadi Al-Kahfi ini, gua Al-Kahfi ini kalau tidak salah dia terletak di, intinya di negeri Syam. Kalau tidak salah di Yordan dia tempatnya, di Yordania. Ya, itu ada hingga sekarang, dijadikan tempat-tempat wisata. Peristiwa tentang tempat bersembunyinya para pemuda ini, Ashabul Kahfi. Ya, jadi ada, ya, di Yordan kalau tidak salah. Ya, nanti bisa dicari. Kemudian ayat yang ke-17. Ya, kita percepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa iza gharabat taqriduhum zatas shimal wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Ya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Ya. Wa tara, dan kamu akan melihat asyamsa iza tala'at, matahari ketika terbit. An kahfihim zatal yamin, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa iza gharabat
taqriduhum zatas shimal, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Zalika min ayatillah, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin beri petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka dia tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun atau penolong pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, yang bisa memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ya. Jadi ayat ini dimulai dengan wa tarasyamsa iza tala'at, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Jadi disampaikan para pemuda itu nanti dalam gua itu mereka tetap melihat, walaupun dalam gua tetap mereka akan melihat matahari ketika terbit. Wa iza gharabat taqriduhum, dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka, yakni condong menjauhi mereka, itu juga mereka lihat. Zatas shimal, ke sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu, yakni mereka berada di tempat yang terbuka lebar. Berada di tempat yang terbuka lebar. Ada pendapat mengatakan bahwa maknanya adalah mereka selalu berada di tempat yang teduh sepanjang siang. Mereka tidak terkena sinar matahari pada saat terbit maupun terbenam. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi mereka senantiasa berada di tempat yang teduh. Pendapat lain mengatakan bahwa pintu gua tersebut mengarah ke arah kiri, sehingga apabila matahari terbit, maka matahari berada di sisi kanan gua, dan apabila matahari tenggelam, matahari berada di sisi kirinya. Tilka min zalika min ayatillah. Dengan peristiwa matahari seperti itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga jasad mereka, karena kan mereka dalam keadaan tidur. Itulah proses penjagaan Allah untuk mereka, mulai dari pengaturan ketika matahari terbit, kemudian matahari terbenam. Itu adalah tanda kebesaran Allah, cara untuk menjaga jasad mereka dari kerusakan dalam waktu yang lama, 309 tahun. Jadi proses pengaturan matahari, pencahayaan pun juga diatur. Di situ adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan ayat yang ke-17 ini. Walaupun tadi sudah kita sebutkan beberapa komentar dari para ulama. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan Allah menjaga mereka dari sengatan matahari. Allah menjaga mereka dari sengatan matahari, yaitu dengan menyediakan tempat dalam gua itu. Apabila matahari terbit, posisinya menyorong ke arah kanan gua, dan ketika terbenam condong ke sebelah gua. Akibatnya sengatan panas matahari tidak mengenai mereka. Jadi tidak mengenai mereka. Jadi tubuh mereka tetap aman, tidak rusak. Kemudian juga di ayat ini disebutkan mereka berada di tempat yang luas.
Ya, jadi gua itu ya, luas. Ya, jadi di dalam gua itu tempat yang luas. Maksudnya mereka berada di tempat yang luas, di mana kondisi tempat seperti itu adalah kondisi yang hawa atau udara yang ada di dalamnya tetap berputar dengan baik. Jadi udaranya tetap bagus di dalam gua itu. Dalam gua yang dinamakan dengan Al-Kahfi. Ya, sehingga mereka tidak merasa tersiksa di dalamnya. Mereka tidak merasa sempit di dalam gua itu meskipun tinggal lama. Walaupun para pemuda tidur di dalam. Jadi tetap aman ya, karena udara, sirkulasi udara tetap bagus dan juga tempatnya tidak sempit. Maka itulah kebesaran Allah. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka memang dilindungi oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses-proses yang diceritakan itu menunjukkan tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah dan rahmatnya, sekaligus sebagai bentuk pengabulan doa mereka dan memberikan ya hidayah. Nah, makanya di akhir ayat ini, ayat yang ke-17, may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Karena tidak ada jalan untuk menggapai hidayah itu kecuali dari Allah. Dialah zat yang maha pemberi hidayah dan petunjuk. Dan petunjuk, kata para ulama kita, adalah petunjuk dunia dan akhirat. Kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Yang memberikan itu adalah Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Man, siapa saja. Laki-laki, wanita, kaya, miskin, pejabat, bawahan. Siapa saja yang Allah inginkan mendapatkan jalan keselamatan, mendapatkan hidayah, petunjuk, kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, fahuwal muhtad, maka pasti dia dapatkan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Walaupun semua penduduk di muka bumi ini, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, tidak menginginkan hidayah untuk seseorang, tapi Allah menginginkan hidayah untuknya, maka itulah yang terjadi. Begitulah masalah keselamatan kita. Walaupun semua orang, atau dalam bahasa hadisnya, manusia yang paling pertama sampai yang terakhir ingin mencelakakan kita, tapi Allah tidak menginginkan itu, maka itu tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, walaupun semua orang ingin memberikan kebaikan kepada kita, tapi Allah tidak menginginkan, maka itu tidak akan terjadi. Jadi kembali kepada may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah atau petunjuk darinya, maka pasti dia akan mendapatkan petunjuk itu. Dia akan menggapai hidayah itu. Karena tidak ada yang memberikan hidayah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah ingin sesatkan, ini Allah yang maha berkehendak di sini antara hidayah dan kesesatan. Siapa yang Allah ingin sesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menunjukkan dia ke jalan yang benar. Kalau sudah disesatkan, nah ini bahaya kalau orang sudah disesatkan. Tidak ada yang bisa menunjukkan dia ke jalan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keputusan Allah. Allah Maha adil dalam menetapkan segala sesuatu. Allah Maha tahu terhadap hamba-hambanya. Oh, ini cocok diberikan hidayah.
Kalau diberikan hidayah, dia akan jaga hidayah itu. Ya. Ini belum bisa diberikan hidayah, masih jauh dari kebenaran, dibiarkan dia dalam ketersesatan. Ya. Jadi masalah hidayah dan ketersesatan ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hak manusia mengatakan kamu sesat, saya yang benar. Ya, bukan hak. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Kita hanya sebatas belajar saja, berusaha memperbaiki diri kita di dunia ini. Tidak ada jaminan apakah kita bisa terus berada di atas hidayah ini hingga akhir hayat kita. Sehingga tidak pantas bagi siapapun untuk terlalu cepat memvonis orang, kamu sesat, kamu berada di jalan kesesatan. Siapa kamu? Yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama seseorang masih proses belajar, menuntut ilmu, hidup di dunia, kita tidak tahu. Bisa jadi dia yang masuk surga, yang memvonisnya tidak. Bisa jadi seperti itu. Karena amalan seseorang dilihat dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari endingnya, akhirnya. Bagaimana akhir hidupnya? Apakah dia istiqamah di atas hidayah, atau akhir hidupnya justru disesatkan oleh Allah? Nauzubillah. Dan banyak yang seperti itu. Jadi masalah hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bahaya kalau terlalu sering memvonis orang sesat, ya, bahaya. Dikhawatirkan akan kembali kepada diri sendiri. Ya. Orang dapat hidayah, justru yang menuduhnya terjatuh dalam kesesatan. Ya. Kemudian ayat yang ke-19, ya, sekaligus terakhir untuk subuh ini. Wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Wa tahsabuhum, dan kamu mengira mereka itu ayqaza, bangun, wahum ruqud, padahal mereka tidur. Ini pemuda Al-Kahf. Kamu mengira para pemuda yang ada di dalam gua itu bangun, padahal mereka dalam keadaan tidur. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan kami balik-balikkan badannya, ya, ke kanan dan ke kiri. Dibalik-balik. Siapa yang balik-balikkan? Allah. Ada juga yang mengatakan sesama mereka, ya. Tapi ini lemah, gimana? Mereka dalam keadaan tidur, ya, bagaimana saling membalik-balikkan badannya? Allah yang membolak-balikkan mereka dari kanan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, dan ada anjing, ya, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Jadi ada anjing di depan gua, ya, ada anjing. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka, ya, firara, dan melarikan diri. Wala mulita minhum ru'ba, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Artinya melihat, ya, kekuasaan Allah yang diberikan kepada para pemuda ini. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa tahsabuhum ayqaza, dan kamu mengira mereka itu, ya, bukan tidur, bangun, ya. Ayqaz itu bangun, ya. Mereka kira itu bangun, padahal mereka tidur. Ya, jadi
disangkanya dia padahal mereka tidur. Terdapat pendapat mengatakan bahwa mata mereka terbuka ketika mereka tidur. Ya, ini pendapat para ulama. Tapi ada juga memang orang begitu. Ya. Tidur tapi matanya terbuka. Ya. Anak saya ini Abdullah, kalau belum terlalu nyenyak itu terbuka matanya, tapi tidur. Ya, dari bayi begitu. Terbuka. Ya. Nanti lama baru ya, tertutup. Ya, ada orang begitu. Ya, makanya di sini para ulama berpendapat seperti itu, ya, sesuai dengan apa yang terjadi pada sebagian manusia. Jadi terdapat pendapat mengatakan bahwa mata mereka terbuka, pemuda-pemuda itu, ya, pada saat ditidurkan dalam gua, ya, mata mereka terbuka. Pendapat yang lain mengatakan mereka sering membolak-balikkan badan mereka. Ya, jadi mereka sering masih membolak-balikkan badan mereka. Artinya orang tidur itu tidak mati. Ya, ya, itu kan mati kecil bahasanya. Tapi masih bisa bergerak. Ya, kan buktinya kalau kita tidur, ketika awal kita tidur posisi kita ke kanan, ya, totonya bangun sudah ke kiri. Ya. Atau totonya bangun sudah bukan lagi di tempat tidur. Ya. Ada juga seperti itu. Bisa jadi malamnya kepanasan, tidak sadar cari tempat dekat kipas. Jadi bolak-balik. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Ya. Ini hikmahnya supaya jasad mereka tidak termakan oleh tanah. Ya, karena kan mereka tidur di tanah, di gua itu. Ya, itu hikmahnya. Nah, seperti yang kita sebutkan kemarin, di dunia kedokteran, dunia medis, di antara cara mereka untuk menyadarkan orang yang tidak sadarkan diri itu dibolak-balik. Ya, ternyata dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, dibolak-balik itu akan membuat orang sadar. Wa qalbuhum basitun zira'aihi bil wasit, sedang anjing mereka mengunjurkan, ya, artinya mengarahkan ke arah depan kedua lengannya di muka pintu gua. Ya. Yakni di teras gua tersebut. Ya. Ada yang mengatakan juga di mulut gua. Intinya dia di depan. Nah, berarti ada anjingnya mereka. Ya. Ada anjing bagi para pemuda-pemuda tersebut. Lawit tala'ata alaihim lawallaita minhum firara. Jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dengan berlari menjauh. Ya, melihat peristiwa para pemuda Ashabul Kahfi. Wala mulita minhum ru'ba, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan. Nah, ikhwah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-18 ini, pada kalimat ini ada faedah atau pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, bahwasanya tingkah seseorang yang tidur tidak dapat dinisbatkan kepadanya bahwa ia telah berbuat demikian. Ya. Orang yang tidur tidak bisa dinisbatkan kepadanya bahwa ia berbuat demikian. Misalnya ada sesuatu terjadi, dan di situ ada orang tidur, tidak bisa kita menuduh dia bahwa dia pelakunya. Ya. Dia dalam keadaan tidur, bagaimana bisa melakukan? Ya. Jadi tingkah seseorang itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya. Ya. Bahwa jika ia mengucapkan kalimat, ya, ini terkait dengan suami istri, ya, diberikan contoh seperti itu para ulama. Sekalipun dia mengucapkan kalimat talak, maka hukum tidak dapat ditetapkan kepadanya. Ya, kalau ada orang yang cerai istrinya misalnya dalam keadaan tidur, iya, itu tidak bisa dijadikan hukum, ya, tidak bisa ditetapkan sebagai hukum. Ya. Dan orang yang sedang tidur dan tubuhnya yang berbalik-balik menunjukkan keseimbangan peredaran darah dalam tubuh seseorang. Ternyata ini hikmahnya. Ya. Jadi berbalik-balik itu menunjukkan
keseimbangan peredaran darah dalam tubuh mereka. Ya, ini hikmahnya dibalik-balik. Ya, kita kalau tidak balik itu bisa kram ini badan. Ya. Apalagi kalau semakin berusia. Ya, itu kalau satu posisi duduk aja begini, kalau tidak digoyang-goyang itu biasa. Iya, kram. Ya, jadi harus digerak-gerakkan ya, supaya peredaran itu kembali lancar. Ya, makanya kalau pengajian lama tidak apa-apa dilurus-luruskan kaki. Ya. Jadi terlalu kaku kan. Ya, supaya ngantuk juga hilang. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua dari ayat yang ke-18 ini. Jika anjing saja mendapatkan derajat yang tinggi karena kesetiaannya menjaga dan membersamai orang-orang soleh. Jika anjing saja mendapatkan derajat yang tinggi karena kesetiaannya untuk membersamai orang-orang soleh, yaitu para pemuda. Sampai-sampai Allah menjelaskannya dalam Al-Quran, kan disebutkan di ayat yang ke-18 ini. Maka bagaimana dengan orang-orang beriman yang senantiasa duduk di majlis-majlis orang soleh? Ya, anjing saja yang duduk ya, membersamai para pemuda itu, ya, itu pun anjing menurut komentar para ulama yang kita sebutkan tadi bukan di dalam, tapi dia di depan, ya, di mulut gua, di teras gua. Ya, makanya anjing itu bukan di atas rumah, ya, di bawah. Kalau mau dipakai sebagai penjaga, dibawa, bukan dinaikkan di rumah. Ya, itu salah. Ya, kotor semua sudah rumah kalau dia masuk. Ya, ya, jadi pelajarannya di sini di ayat yang 18, anjing saja disebutkan ya, sebagai bentuk kesetiaan. Ya, ini kan bagian dari derajat. Derajat, bahwa dia derajat karena kesetiaannya menjaga, membersamai orang-orang saleh. Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Maka bagaimana dengan orang-orang yang beriman, yang senantiasa membersamai orang-orang saleh dalam majlis-majlis ilmu, seperti yang kita lakukan setiap saat, ya, atau yang dilakukan di masjid ini. Maka sering-seringlah berkumpul di masjid ini. Masya Allah. Ya, jadi banyak melakukan kegiatan-kegiatan, ya, ngobrol-ngobrol masalah keimanan. Ini luar biasa. Ya, bikin tahsin, pengajian, pelajaran, membaca Al-Quran, luar biasa. Ini adalah kemuliaan. Ya, dan kita sudah tahu semua dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Ya, dihadiri para malaikat, didoakan oleh penduduk langit dan bumi, hatta ikan dalam lautan, semut dalam lubangnya, sarangnya, semuanya mendoakan orang-orang saleh yang berkumpul dalam kebaikan. Ketahuilah bahwa kebaikan dan kemuliaan mereka jauh lebih tinggi. Orang saleh yang berkumpul dalam kebaikan, kebaikan dan kemuliaan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan binatang itu. Jadi pelajarannya di situ terkait dengan anjing yang setia. Karena memelihara anjing kalau secara hukum Islamnya boleh saja, dengan syarat anjing itu sesuai dengan fungsinya, sebagai penjaga dan sebagai pemburu. Ya. Tapi tentu anjing yang terlatih, jadi harus dilatih. Ketika dia penjaga, ya memang tugasnya penjaga di situ aja terus, ya, seperti ini. Ini kan anjing terlatih ini yang disebutkan di surah Al-Kahfi ini ayat yang ke-18. Memang dia di situ terus, di mulut gua, di situ aja terus menjaga. Ya. Dan menjulurkan ke depan. Ini kan betul-betul dia menjaga terus. Ya, jadi kalau anjing terlatih, dipelihara, ya memang di situ terus. Ya, biasanya kalau orang dulu disimpan di kebun, dia jaga kebun itu. Ya. Memang di situ dia sudah dilatih. Pemburu. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, anjing yang dilepas untuk memburu hewan lalu dia tangkap boleh dimakan hasil tangkapannya. Yang penting pada saat dilepas diucapkan Bismillah. Ya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, apakah
anjing tersebut anjing yang terlatih atau tidak. Ya, karena di kampung-kampung itu kalau mereka memburu ini rusa, ya, memang ditangkap oleh anjing itu, tapi kan dimakan sebagian sebelum tuannya datang. Kalau anjing yang terlatih itu dia tidak makan, dia hanya tangkap. Setelah dia tangkap, dia persilahkan untuk tuannya, ya, ambil itu. Nah, itulah anjing yang terlatih. Ya. Ya, jadi memang sudah terlatih. Ya, seperti itu. Ya, tapi kalau hanya sekedar dijadikan hiasan-hiasan, nah itulah yang dilarang. Karena malaikat akan menjauh dari rumah yang ada anjing di situ. Ya, malaikat tidak masuk. Makanya kalau anjing bersuara itu, ya, kata para ulama kita, dia sedang melihat syaitan. Ya, dia sedang melihat syaitan. Berbeda dengan ayam, kalau dia berkokok, dia sedang melihat malaikat turun. Ya, ya. Makanya pelihara ayam bisa disembelih kalau kehabisan lauk. Baik, kecuali dirasa manfaat ya untuk penjaga, ya misalnya banyak ya ada kebun atau ada yang kita khawatirkan banyak yang ingin membahayakan, bisa saja. Seperti ketika datang langsung dikejar sama anjing. Ya. Siapkan memang anjing pemburu untuk mengejar mereka. Ya, misalnya di situ banyak pencuri, ya, disiapkan. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga 24 jam, ya, siapkan di situ, latih anjing, siapkan di situ kalau ada anjing yang kejar. Iya, karena anjing itu baru menggonggong, biasanya orang kalau berniat jahat itu sudah lari. Kemudian pelajaran ketiga, terakhir ya. Beliau ini Syekh Abdullah Al-Muqbil mengatakan, perhatikan perbedaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi menisbatkan anjing kepada kelompok pemuda ini. Mengatakan perhatikan perbedaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan anjing kepada kelompok pemuda ini. Sedangkan pada surah Al-Fil Allah menisbatkan Abraha dan bala tentaranya kepada gajah. Ya. Hal ini dapat dipahami dari kehinaan mereka di sisi Allah dan kesolehan para pemuda. Ya, jadi Abraha dinisbatkan dengan fil, kemudian para pemuda dinisbatkan kepada anjing, pemuda saleh. Ya, satu dihinakan, satu dimuliakan. Ya, Abraha dan bala tentaranya dihinakan. Kemudian pemuda-pemuda Al-Kahfi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya kira cukup dulu untuk hari ini. Besok hari ke-18, 19, insyaallah masih bisa. Ya. Bisa 2 kali. Ayat kali ini sampai ayat ke-26. Ya, jadi inilah proses-proses perjalanan peristiwa para pemuda Ashabul Kahfi. Ya, saya kira cukup. Sudah lewat 10 menit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.